rekam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya. Kita lanjut di materi pertemuan 14. Kita akan belajar tentang multiple regression ya, multiple regression atau regresi berganda. Ada video tutorialnya yang sudah saya pasang ini, kalau mau belajar sendiri boleh. Nah, kalau slide-nya ini kalau kamu download yang file PowerPoint-nya ini ya, itu isinya nih. Jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar regresi linear sederhana ya. Tentu dalam prakteknya data yang kita dapatkan itu variabel bebasnya ada banyak biasanya ya. Jadi yang mempengaruhi sebuah variabel terikat itu biasanya tidak hanya satu biasanya ya. Jadi contohnya misalnya apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan anak tuh nilai belajarnya tinggi, IPK-nya tinggi misalnya. Pasti faktornya banyak ya. Ya pertama misalnya tingkat disiplin kuliahnya, rajin tidak kuliahnya, ya. Bisa dilihat dari skor absensi. Yang kedua, banyak membaca enggak? Bisa dilihat dalam 1 minggu dia berapa buku dibaca, berapa halaman dibaca, berapa lama dia membaca gitu ya. Terus mungkin juga yang ketiga, mungkin berapa banyak dia browsing web yang berhubungan dengan materi belajar misalnya. Nah, itu contoh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar anak ya. Jadi X-nya nggak cuma satu gitu ya. Pasti banyak. Kalau di komputer misalnya apa yang mempengaruhi besaran bandwidth yang diterima oleh pengguna, misalnya pengguna jaringan ya. Banyaknya bandwidth yang diterima pengguna ya pertama pasti dipengaruhi oleh banyaknya user yang aktif. Makin banyak user yang masuk ke sebuah jaringan ya pasti akan mempengaruhi bandwidth kan. Nah, itu banyaknya user, terus apa lagi coba? Faktor yang lain yang mempengaruhi bandwidth yang diterima oleh seorang user ya. Tentu bisa juga pengaruhnya misalnya tingkat kondisi jaringannya ya. Kondisi jaringannya memang sedang sibuk atau sedang kosong misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat bandwidth yang akan diterima oleh user gitu ya. Yang mempengaruhi jaringannya, performa jaringannya. Nah, ini bisa dianalisa dengan regresi berganda nih. Jadi model regresinya rumusnya kayak gini. B0, B1, B2 dan terusnya namanya prediktor ya. Ini namanya prediktor. Jadi koefisien yang akan dicari ya dengan rumus regresinya ya. Kalau prediktornya ini ketemu, maka jika nilai X yang diberikan ke sebuah model itu diinputkan ya, maka akan ketemu nilai Y-nya ya. Nah, nilai Y-nya adalah nilai prediksinya ya. Berapa prediksinya kalau X 1 sampai X ke N itu dikasih datanya gitu ya. Itu regresi ganda. Terapannya banyak ya di machine learning, di data science banyak terapannya ya. Jadi misalnya gini misalnya ya, untuk memprediksi ya. Kalau saya punya data misalnya apalah misalnya ya, yang kalau di jaringan itu kan ada nih ya, ada throughput, terus ada apa kalau kecepatan internet apa? Kalau bandwidth misalnya, bandwidth, atau speednya ya, speed, kecepatannya ya, throughput,
ada speed, terus ada turnaround ya. Turnaround time. Jadi kalau di mata kuliah sistem operasi ini dipelajari ya. Turnaround time, terus banyaknya proses ya. Proses yang masuk. Speed itu bisa speed jaringan, bisa speed dari prosesornya ya. Atau throughputnya ini adalah pasan terakhir ini. Pasan terakhir ini misalnya variabel y-nya ya. Nah, jadi ini bisa nih x1 ya, ini x2, ini x3, ini y-nya ya. Throughputnya menunjukkan performanya, kinerjanya ya. Yang merupakan variabel terikatnya ya. Jadi pada contoh ini berarti ada 3 variabel bebas ya, x1 sampai x3. Terus satu variabel terikat yaitu y-nya ya. Nah, ini saya ngambil contoh di terapan jaringan nih. Misalnya kecepatannya nih 1,2 misalnya. Nah, 1,2 turnaround-nya 0,5 misalnya. Banyaknya proses yang masuk ada 10 misalnya. Throughputnya berapa? Throughputnya ini makin tinggi makin bagus harusnya ya. Tapi angkanya biasanya kecil angkanya ya. Nah, taruhlah throughputnya ini dalam kecepatan giga misalnya. Kecepatan giga misalnya 35 misalnya ya. Ini hanya angka contoh aja deh. Terus kali ini 1,0, ini turnaroundnya 0,4, terus prosesnya ada berapa misalnya 15, throughputnya misalnya 30 misalnya. Nah, misalnya gitu contohnya. Ini kalau kamu punya banyak data ya, data yang dimasukkan ini data trainer namanya ya. Jadi data yang kamu peroleh dari riset, dari penelitian yang kamu dapat di lapangan nih, diukur jaringannya misalnya. Dan awalnya atau performan dari alatnya diukur komputernya ya. Ini 0,3 misalnya. Ini 12 misalnya. Ini muncul jadi 34 misalnya ya. Nah, ini kalau kamu punya data makin banyak gitu ya. Ini datanya makin banyak gitu ya. Nah, nanti kamu bisa membuat model regresi. Model regresi seperti bentuk model regresi umum yang tadi ya. Yang saya sebutkan tadi ya. Nah, yang ini ya. Ini ya, ketemu nanti B0, B1, B2-nya dan terusnya. Sebanyak berapa variabel bebasnya. Nah, nanti kamu bisa memprediksi. Bagaimana kalau misalnya ini 1,1 terus ini turnaroundnya 0,3 misalnya, prosesnya ada 20 misalnya. Nah, berapa throughputnya? Nah, kita bisa membuat prediksinya, namanya prediksinya ya. Terapkan dulu prediksi. Nah, gini contohnya. Nah, kita bisa menyusun sebuah model regresi ya. Ini dengan beberapa teknik. Tentu teknik yang paling dasar ya dengan cara manual ya. Kalau dengan cara manual rumusnya seperti ini. Pasti panjang urusnya ya. Ini ya, untuk mencari ini, nah B1, B2-nya dan terusnya ya. Nah, ini dengan ini ya, pakai sigma seperti ini. Ini kalau yang regresi linear sederhana kemarin ya, sudah rumus sigmanya sudah sepanjang ini ya. Kalau makin banyak koefisien X-nya, nah makin banyak ini. Nah, ini rumusnya. Ini misalnya, ini ada 2 variabel bebas, ini hanya X1 dan X2 ya. Berarti harus dicari B0-nya nih konstantanya ya, konstantanya. Terus B1 nih koefisien dari X1, B2 nih koefisien dari X2. Nah, rumusnya, nah, ini yang dipakai kalau mau manual ya. Ya,
Kalau kamu lebih matematika ya boleh dicoba ya. Nah, tentu dengan aplikasi yang sederhana semacam spreadsheet Excel ini ya. Program untuk mengolah tabel Excel ini ya, kita sudah bisa menggunakan untuk menghitung atau menentukan model regresi berganda ya. Jadi bagaimana caranya? Model regresi berganda. Caranya gini caranya. Kamu di menu data ya. Ini pastikan kamu sudah punya add-in namanya data analysis. Ya, data analysis tool ya. Nah, kalau belum punya gimana? Kalau belum punya kamu harus mengaktifkan add-in-nya itu ya. Caranya dari menu di pojok ini kamu pilih Excel option ya. Kalau kamu pakai versi Office yang lebih maju mungkin tempatnya lain, tapi yang jelas cari Excel option ini. Jadi option ini. Ini kalau punya saya ini saya versi lama nih. Microsoft-nya ya. Terus cari ini add-in ya. Nah, ini terus kamu cari di sini tabel. Nah, ini kebetulan ini punya saya sudah aktif ya. Kalau karena sudah aktif sudah ada di sini enggak muncul di sini biasanya muncul ya. Nanti muncul data analisisnya gitu ya. Data ini data analisis toolpak. Nah ini ya. Ini kamu klik kira. Habis itu terus kamu klik go ini ya. Klik go ini. Nah, nanti ini kalau kita go gitu ya. Nah, kita go ya. Nah, ini. Nah, ini pasti ini dicentang nih yang analisis toolpak-nya ini dicentang ya. Ini juga ya. Makanya masnya ini tool untuk paket analisis gitu ya. Jadi oke ya. Oke, nanti akan muncul ini data analisis. Nah, kalau kamu sudah muncul sih tidak perlu yang tadi ya. Tinggal klik aja nih. Jadi misalnya apa? Misalnya ini saya tambah ya datanya ya supaya enak datanya. Ini kalau data trainer ini yang saya tandai ini data trainer ini makin banyak makin valid ya. Nanti prediksinya makin mendekati nyata deh. Datanya makin banyak makin ya. Minimal ya jangan sedikit ini. Coba misalnya kita bikin ini misalnya 0,9. Ini 0,2 ini misalnya ini 11 ini 30 misalnya 39 misalnya gitu ya. Orang yang tinggi 1,3 0,5 nih ini 17 ini 37 misalnya ya. Satu lagi ini 1, berapa misalnya 1,1 misalnya 0,3 ini 13 ini 35 boleh sama nggak apa-apa nih ya. Nah ini terus sekarang bagaimana cara analisisnya ya. Jadi tadi pakai data analisis add-in-nya tadi sudah kita munculkan, kita klik gitu. Nah kita cari di sini namanya regression. Nah ini ya, cari regression. Ini kita oke. Nah kita tentukan y-nya dulu. Y-nya itu variabel terikatnya ya. Variabel yang dipengaruhi variabel terikatnya. Contohnya kalau motivasi terus kualitas belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Ini y-nya ya kita klik terus x-nya. Nah x-nya kan ada 3. Jadi sepanjang 3 kolom ini kita blok dulu. Nah, kita blok ini. Nah ini. Nah oke. Terus tinggal nanti kita mau munculkan di mana nih? Optionnya ini outputnya di mana? Misalnya kita munculkan nanti di sini. Output ring. Output ringnya misalnya nanti kita munculkan sini. Ini hasilnya untuk mencetak hasilnya ya. Ini hanya kita kira-kira aja nanti nggak sebanyak itu dah nanti kebutuhannya itu ya. Oke, ini parameter yang mau kita butuhkan. Kalau mau munculkan residual
residual plot. Nah, ini kalau pengen tahu belajarnya statistik ini di statistik lanjut biasanya dipelajari ini. Oke, nah, anggaplah kita nggak usah mencentang ini ya. Kita lihat aja yang output dasarnya apa ya. Nah, kalau kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Jadi ini hasil persamaan regresinya. Kita lihat nilai korelasinya 0,7, F-nya 0,8 cukup tinggi ya, ini 88% berarti benar ya. Nah, cuman kalau penelitian ilmiah ini kurang ya. Nah, ini F-nya ini kalau bisa mana F-nya ya? Mana F-nya? Significant of F-nya ini ya. Nah, ini harus kurang dari 0,1 ya. Nah, ini cara bacanya ya. Kalau kamu belajar statistik nanti diajarin. Ini kriterianya ya. Kriterianya kalau eksakta, penelitian eksakta itu contohnya kamu ngitung jaringan ini ya. Nah, ini nilainya harus kurang dari 0,01. Nah, kalau ini 0,3 ini kebesaran ini. Jadi datanya kurang model regresinya kurang valid kalau mau dipakainya. Tapi anggaplah nanti misalnya datanya ini tidak masalah misalnya itu ya. Sedangkan kalau penelitian non eksakta IPS misalnya, eksakta non eksakta itu bisa pendidikan, penelitian sosial ya. Nah, non eksakta nih harusnya minimal dia kurang dari 0,05, lebih dikit-dikit. Nah, jadi ini maksudnya adalah 0,01 ini errornya ya. Jadi errornya nggak boleh lebih dari 1% gitu maksudnya. Kalau penelitian eksakta. Dan kalau penelitian sosial errornya boleh lebih dari 1% ya, tapi harus kurang dari 5% gitu maksudnya. Kalau errornya kurang dari 1%, artinya kebenarannya, jadi tingkat validitasnya itu lebih dari 99%. Gitu. Nah, artinya kita yakin 99% benar. Sedangkan kalau ini 0,3, ini artinya hanya ada 3% kemungkinan error ya. Jadi cukup besar ini 3. Ada 31% kemungkinan error. Jadi hanya 70% benar ya. Nah, sebesar R score-nya nih. Hanya 77% nanti model regresi yang didapatkan itu benar ya. Nah, tapi taruhlah anggaplah karena ini bergantung dari datanya nih, jadi data trainernya nih. Kalau data trainer ini kamu tambah, kamu banyakin lagi, nah, mungkin bisa nanti nilai F-nya itu tambah bagus. Ya. Significant of F-nya ini bisa tambah tinggi. Itu, nah sekarang, nah yang kita cari tadi apa? Yang kita cari itu ini, nah, ya. Koefisiennya ya, koefisien regresinya. Ya. Ini supaya singkat, ini saya kecilkan aja komanya ya, supaya lebih enak. Dilihatnya saya kurang ini. Nah, saya buat satu angka di belakang koma. Nah, gini aja ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menyusun persamaan regresinya. Nah, ini artinya regresi adalah interceptnya itu konstantanya ya. Konstantanya 14,6. Berarti persamaannya adalah 14,6 ditambah dengan koefisien X1-nya ya. Ini saya besar lagi ya. Ini kurang besar nih. Nah, supaya kelihatan. Nah, koefisien X1-nya ya, X variabel satunya itu maaf, saya nyusun persamaan model regresinya ya. Saya susun di sini aja lah ya. Nah, jadi konstantanya 14,6. Nah, gitu ya. Terus ditambah dengan ini kelihatan. Nah, ini ditambah dengan koefisien dari X1-nya 14,9. Berarti 14,9 ini X1. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan X1 maksudnya. Terus ditambah dengan koefisien X2-nya adalah saya ketik aja ini, saya copy sini. Nah, ini. Oh, sorry, yang ini ya. Nah, ini terus
Ini X2 kalikan X2 gitu ya. Untuk X2-nya terus ditambah dengan, nanti kita kecilkan ini. Oh, sorry. Ini kecilkan aja maksudnya. Nah, supaya nggak terlalu lebar kebutuhan kolomnya. Nah, gini. Ini saya kecilkan aja nih. Oke. Ini udah. Nah, X2 terus ditambah dengan koefisien X3-nya adalah sama dengan ini ya. Oh, sorry. Oh, X3-nya ini mendekati 0 ini. Mungkin nggak 0 persisnya, 0,00 sekian ya, mendekati 0 lagi. Oke. Ini terus sama dengan Y-nya ya, sama dengan Y. Nah, ini persamaan regresinya ya. Ya. Oh, sorry. 0,1 ini X dulu ya. Ini X itu sama dengan Y. Nah, ini persamaan regresinya. Sahabat gini biar nanti angkanya bisa kita pakai maksudnya. Nah, gini ya. Nah, kalau untuk memprediksi nanti tinggal angka yang ada di kolom M, koefisiennya ini ya, kolom O, kolom Q, dan kolom S ini bisa kita pakai. X2, oh ini X3 ya, ini adalah koefisien dari X3. X3-nya adalah proses ya, banyaknya proses itu banyaknya program yang aktif itu maksudnya ya. Speed, kecepatan, turnaround itu waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya itu berjalan ya, atau eksekusi CPU-nya misalnya gitu ya bayangannya ya. Kalau kita di komputer ya. Nah, sekarang matikan dulu ya mic-nya, yang hidupin mic ya. Karena ini saya rekam ya. Nah, sekarang bagaimana kita kalau mau melakukan prediksi ya. Nah, misalnya kita mau melakukan prediksi nih ya. Bagaimana kalau X-nya 1,1, X2-nya 0,3 dan X3-nya 20. Nah, Y-nya apa gitu ya. Nah, caranya ya tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti kalau kita mau melakukan prediksi ini tinggal kita bikin rumus ini ya. Nah, bikin Y-nya berapa kalau ini ya, ditambah dengan ini ya kan, koefisien dari X1 dikalikan dengan X-nya, nah X yang mau diprediksi gitu ya, terus ditambah dengan koefisien dari X2 dikalikan dengan X2 yang mau diprediksi ini gitu ya, terus ditambah dengan koefisien X3 dikalikan dengan X3 yang akan diprediksi. Nah, misalnya datanya itu. Maka ketemu nilai Y-nya sekian. Nah, dia nilainya adalah 32,8 sekian gitu ya. Ketikan aja nih biar angkanya udah pening ya. Nah, anggaplah 32,9. Nah, begini cara melakukan prediksinya ya. Jadi ini contoh hasil prediksi ya. Ini adalah contoh hasil prediksi. Nah, begitu cara menghitung model regresi berganda. Untuk persamaan linear ya. Dengan 3 variabel bebas ini artinya. Variabel bebas yang kita pakai ada 3. Ini kelihatan ya. Nah, saya lagi nih. Kalau ada pertanyaan boleh. Coba. Ada pertanyaan enggak? Ayo. Berapa nih? Ada partisipannya ada 30 nih. Sudah mau UAS loh ya? UASnya sampai pertemuan terakhir ini pokoknya. Coba ada pertanyaan enggak? Harusnya ada kamu pertanyaannya. KW tugasnya ini ya. Tugas pertemuan 14. Nah, sorry ini pertemuan 14 yang benar ya. Pertemuan 14. Edit. Nah, ini zoom-nya. Ada yang nanya? Tidak ngerti kalau ya, alhamdulillah ya. Ada nggak yang Excel-nya sudah ada tadi? Sudah ada add-in-nya data analisis? Siapa yang tidak? Menunjukkan boleh presentasikan ya.
Untuk ngitung regresi berganda. Kalau mau pakai Excel ya, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar pakai NumPy juga boleh, pakai coding ya. Kita coding untuk menentukan model regresinya ya. Oh, sorry, ini videonya ini jalan. Ada nggak yang mau presentasi coba? Tapi apa? Presentasinya kamu ngerjain tugas ini aja, tugas pertemuan 14 ini. Tidak. Oh, iya. Tugas ini ya. Nah, ya, saya screen share lagi ya. Oke, pertemuan 14 ada tugasnya ya. Nah, coba data yang ada di pertemuan 14 itu, di tugas pertemuan 14 itu, kamu cari model regresinya. Tentukan persamaan model regresi. Nah, nih, tentukan model regresinya dengan manual atau pakai Excel. Kalau mau manual, dihitung pakai rumus tadi ya, yang ada di slide tadi. Kamu download tadi slide-nya ya. Rumusnya cari tadi X kuadratnya, sigma I kuadrat, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat gitu, terus itu lalu sampai ketemu koefisien B0, B1, B2 tadi. Lihat, ini lebih sederhana nih. Parabol bebasnya hanya X1 dan X2 ya. Kalau tadi kan saya demokan sampai X3 ya. Bisa ya. Coba siapa yang mau presentasi? Yuk, satu orang jadilah. Ini masuk rekaman YouTube ya. Yang mau nyoba tugasnya itu. Salah nggak apa-apa, salah. Langkahnya tadi ya, pertama pastikan kamu sudah punya add-in data analisis di Excel kamu ya. Kalau mau ngitungnya pakai Excel ya. Kamu nak manual boleh. Pasti seharian ngitungnya ya. Ya cukup belinya sejam. Kalau sudah punya add-in-nya di Excel, nah tinggal data yang ada di e-learning itu, tugasnya itu diketikkan ya, ketikkan di Excel kamu ya. Yo, siapa yang mau nyoba, yuk. Tinggal 10 menit lagi kuliahnya. Kalau mau cari tutorial lain banyak sih di YouTube yang ngajari tentang regresi berganda. Ini terapannya sangat bantu riset penelitian bisa ya. Untuk data science tadi misalnya untuk prediksi ya. Jadi misalnya prediksinya itu juga seperti ini loh ya. Coba saya sharekan ya. Saya tunggu nih kalau ada yang mau presentasi ya. Prediksinya itu juga seperti ini loh misalnya ya. Coba kalau saya punya kata kalimat ya. Saya suka produk ini. Nah, deh, saya punya data trainernya berupa kalimat ini, lihat deh. Kalau seperti ini nih positif, ya, hasilnya positif. Y-nya positif. Ini X-nya ya. Ini X-nya adalah kalimat ya. Ini Y-nya, gitu ya. Nah, terus kalau saya punya kalimat saya puas, nah, misalnya ya. Saya puas, ini positif juga misalnya ya. Positif, sorry. Positif. Nah, tapi produk mengecewakan. Nah, kalau ini negatif ya. Ini negatif ya. Ini saya ngasih ini pengantar data sains loh ya, ilmu data loh ya. Kalau kamu skripsinya mana ya. Terus apa produk lumayan menyenangkan misalnya ya. Ini agak positif tapi kurang misalnya. Ini anggaplah netral misalnya. Tidak. Misalnya kamu punya deretan kalimat seperti ini, ada 1000 kalimat gitu. Maka kamu bisa memprediksi ya. Ini kalimat ini bisa diambil dari komentar orang terhadap produk di e-commerce misalnya gitu. Tidak. Kamu buka Tokopedia, buka Shopee, ya kan setiap produk yang kamu mau beli ya, di bawahnya ada komen kan, komen dari orang yang pernah beli. Ya. Nah, kata-kata kalimat komen tadi ambil di scrap ya, tarik datanya ya. Terus dianalisis, kamu kasih trainer dulu, oh kalau seperti ini positif orangnya. Saya puas, nah, saya kecewa, oh kecewa ini negatif. Nah, saya gitu kan. Ini kan ada lagi ini nih.
Barang datang kondisi rusak. Nah, misalnya itu udah kalimatnya ngasih komentar kayak gini ya. Ini negatif kan ya? Ini negatif. Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana kalau ada kalimat ini gini? Kalimatnya misalnya produk atau misalnya barang cepat sampai dan sesuai dengan speknya misalnya. Speknya misalnya gitu ya. Nah, kan ini bahasa Indonesia harus ini kata-katanya yang bahasa Indonesia benar ya, kalau tidak dibantu dengan manusia untuk menentukan nih. Nah, pertanyaan ini kalau seperti ini apa nih? Positif, negatif atau netral? Nah, gitu contohnya. Gitu contohnya. Untuk memprediksi ya, ini prediksi. Bisa nggak kamu prediksi kalau seperti ini? Nah, ini caranya juga sama dengan menggunakan menyusun data yang teks ini diubah jadi angka ya, sehingga bisa disusun model regresinya ya. Ya, tentu pakai ada algoritmanya ya, pakai Natural Language Processing namanya NLP. Nah, sayangnya sekarang NLP yang sudah komplit itu bahasa Inggris ya. Kalau NLP dalam bahasa Indonesia misalnya kalau suka ini positif atau negatif. Terus puas, suka, puas, mengecewakan, menyenangkan. Nah, itu harus ditandai itu mana yang positif, mana yang negatif. Dalam satu kalimat ini ada berapa kata-kata yang positif, ada berapa kata-kata yang negatif. Nanti positif negatif ini ditentukan dengan persentase, dengan angka gitu ya. Tuh terapannya dalam data science. Untuk prediksi untuk ini namanya text analytic namanya. Ini terapannya pada text analytic. Sekarang ini ilmu yang keren ini yang dicari banyak orang. Jadi kamu terapannya di bisnis misalnya di e-commerce tadi ya, untuk menentukan produk apa yang disukai orang, produk apa yang tidak disukai orang gitu ya. Kalau sebuah produk komentarnya banyak yang negatif, ya kita bisa memastikan produk itu nggak menyenangkan gitu. Sebaliknya kalau kamu masang barang di Shopee misalnya, kamu punya e-commerce ya, jualan di Shopee, komentarnya bagus-bagus, positif semua, berarti barang kamu banyak penggemarnya gitu. Bagus berarti. Bagus itu kompleks nanti penyebabnya, bisa harganya sesuai misalnya, atau barangnya memang bermutu, makanan enak dimakan gitu. Oke, siapa yang mau presentasi coba terakhir? Coba Pak Fauzan Aziman, Pak. Oke, salah nggak apa-apa, menunjukkan laptopnya aja. Bisa bikin notes ya. Silakan, coba di-sharekan screen kamu ya. Biar temennya lihat ya. Nah, ini apa? Prediksinya berapa, Pak? Nah, kamu bikin contoh. Jadi misalnya kamu bikin kalau X-nya X1-nya misalnya 700 coba. X-nya 700 misalnya. X1-nya X1 700.